Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Dampak Perang Dagang AS terhadap Tiongkok terhadap ekspor di Indonesia. Analisis empiris mengenai ancaman, rambatan global dan peluang pengalihan perdagangan pada tahun 2015 sampai 2022. Melalui presentasi ini, kami akan membahas bagaimana konflik perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok mempengaruhi perdagangan global serta dampaknya terhadap kinerja ekspor di Indonesia. Baik, selanjutnya untuk memulai presentasi ini izinkan saya memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 8. Ini disusun oleh kelompok kami, yaitu dari kelompok 8 yang mempunyai dosen pengampu Ibu Nurbeti Herlina Sitorus, SMSI. Nah, di sini anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Astrisya Nadine sebagai moderator, Hida Prasetya Ramadhani, Amanda Audila, Iksan Bintang Aswangga, serta Karisma Apri Irensia. Nah, selanjutnya kami akan memaparkan hasil kajian mengenai dampak perang dagang AS Tiongkok terhadap ekspor di Indonesia. Baik, selanjutnya akan dijelaskan pemateri pertama oleh saya sendiri. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu materi yang membahas mengenai eskalasi tarif membawa perdagangan global ke titik terendah sejak 2008. Nah, di sini akan membahas mengenai materi yang membahas mengenai perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang mulai memanas sejak tahun 2018. Ketika Amerika Serikat menerapkan kebijakan tarif impor yang lebih tinggi terhadap berbagai produk asal Tiongkok dengan tujuan mengurangi defisit perdagangan dan melindungi industri dalam negerinya. Nah, selain itu, sebagai respons, Tiongkok juga memberlakukan tarif balasan terhadap produk-produk dari Amerika Serikat. Nah, konflik ini kemudian berkembang menjadi perang tarif yang melibatkan nilai perdagangan yang sangat besar, yaitu sekitar 360 miliar dolar AS untuk produk Tiongkok dan 110 miliar dolar AS untuk produk Amerika Serikat. Nah, selanjutnya di sini ada dampak dari kebijakan tersebut. Dampak itu tidak hanya dirasakan oleh kedua negara, tetapi juga menyebar ke berbagai negara yang lain melalui jalur perdagangan internasional. Ketidakpastian ekonomi yang meningkat menyebabkan penurunan aktivitas ekspor dan impor di dunia. Nah, hal ini terlihat dari pertumbuhan perdagangan global yang turun drastis dari 4,6% pada tahun 2017 menjadi hanya 0,4% pada tahun 2019, yang merupakan salah satu tingkat terendah sejak krisis keuangan global pada tahun 2008. Nah, bagi Indonesia, kondisi ini menghadirkan dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, perlambatan perdagangan global dapat menurunkan permintaan ekspor dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Namun di sisi yang lain, perang dagang juga membuka peluang bagi Indonesia untuk menggantikan sebagian produk yang sebelumnya diperdagangkan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Oleh karena itu, penting untuk kita memahami bagaimana perubahan hubungan perdagangan antar kedua negara tersebut yang dapat mempengaruhi posisi Indonesia dalam perdagangan internasional. Nah, itu saja materi yang saya sampaikan pada presentasi kali ini. Saya Astrisya Nadine sebagai pemateri pertama sudah menyampaikan materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Pada slide ini menunjukkan bahwa perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok memberikan dampak ganda, bisa dibilang dual efek, terhadap perekonomian Indonesia melalui dua saluran utama, yaitu di sisi negatif dan di sisi positif. Di sisi negatif, spillover effect, perang dagang menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi global akibat menurunnya aktivitas perdagangan internasional. Kondisi ini berdampak pada penurunan permintaan dunia terhadap komoditas ekspor Indonesia, terutama batu bara, minyak kelapa sawit, karet, dan komoditas primer lainnya, yang akibatnya harga komoditas global mengalami tekanan sehingga nilai ekspor Indonesia ikut menurun. Nah, data penelitian menunjukkan bahwa ekspor Indonesia ke Tiongkok mengalami kontraksi sebesar 4,96% pada tahun 2019 dan 3,09% pada tahun 2020. Sementara ekspor ke Amerika Serikat juga turun.
masing-masing sebesar 3,2% dan 6,1% pada periode yang sama. Selain itu, harga batu bara turun drastis dari 107 US dollar per ton pada tahun 2018 menjadi 60,6 US dollar per ton pada tahun 2020. Namun, di sisi positif juga, atau bisa dibilang trade diversion, perang dagang menciptakan peluang bagi Indonesia untuk memperluas pasar ekspornya. Nah, dengan pengenaan tarif tinggi oleh US terhadap produk-produk asal Tiongkok, membuat importir US mencari negara pemasok alternatif guna menghindari beban tarif yang lebih mahal. Nah, dalam kondisi ini, Indonesia menjadi salah satu negara yang berpotensi menggantikan sebagian posisi Tiongkok di pasar US. Nah, dengan adanya peluang ini, peluang tersebut itu terlihat dari meningkatnya pangsa pasar produk Indonesia, produk kita di Amerika Serikat, terutama pada sektor alas kaki yang naik 2,2 poin persentase, dan furnitur naik 2,2% poin persentase, produk karet juga naik 1,2 poin persentase, serta tekstil dan produk garmer yang juga mengalami peningkatan. Nah, mekanisme trade diversion ini menunjukkan bahwa konflik perdagangan antara dua negara besar dapat membuka kesempatan bagi negara ketiga seperti Indonesia untuk meningkatkan ekspor dan memperluas akses pasar internasional. Nah, dengan demikian, perang dagang antara US dan Tiongkok tidak hanya menimbulkan risiko yang berupa penurunan permintaan global dan harga komoditas, tetapi juga memberikan peluang positif bagi Indonesia untuk meningkatkan ekspor non-komoditas dan produk manufaktur. Oleh karena itu, Indonesia perlu memperkuat daya saing industri manufaktur, meningkatkan nilai tambah ekspor, serta memanfaatkan peluang trade diversion agar dapat memperoleh manfaat yang lebih besar dari perubahan pada perdagangan. Oke, selanjutnya slide ini menjelaskan parameter, data, dan metodologi yang digunakan dalam penelitian mengenai dampak dagang US dan Tiongkok terhadap ekspor Indonesia. Nah, penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, yaitu metode yang berfokus pada pengolahan dan analisis data statistik untuk menggambarkan fenomena secara sistematis dan objektif. Nah, pendekatan ini dipilih karena penelitian menganalisis data ekspor Indonesia dalam bentuk angka seperti nilai ekspor, pertumbuhan ekspor, dan komposisi komoditas ekspor. Nah, periode observasi yang digunakan adalah tahun 2015 sampai 2022 yang dibagi menjadi dua fase, yaitu periode sebelum perang dagang 2015 sampai 2017 dan periode saat serta sesudah perang dagang 2018 sampai 2022. Pembagian periode ini bertujuan untuk mengembalikan kondisi ekspor Indonesia sebelum dan setelah munculnya konflik perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Nah, fokus utama penelitian diarahkan pada dua pasar ekspor Indonesia, yaitu Tiongkok dan Amerika Serikat. Pada tahun 2002, Tiongkok menjadi tujuan ekspor terbesar Indonesia dengan pangsa sebesar sekitar 22,5%, sedangkan Amerika Serikat menyumbang sekitar 9,6% dari total ekspor nasional. Nah, kedua negara tersebut dipilih karena merupakan mitra dagang utama Indonesia, sekaligus pihak yang terlibat langsung dalam perang dagang. Nah, data yang digunakan dalam penelitian berasal dari sumber resmi dan terpercaya, yaitu Badan Pusat Statistik atau bisa dibilang BPS, UN, Comtrade, dan World Bank. Data-data tersebut kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif, analisis komparatif, dan analisis tren untuk melihat perubahan kinerja ekspor Indonesia selama periode penelitian. Pada slide ini, saya akan menjelaskan 3 fase kinerja ekspor Indonesia menghadapi gejala global. Grafik pertama menunjukkan tren nilai ekspor Indonesia dalam miliar USD. Sepanjang periode 2015 hingga 2022, kinerja ekspor dibagi menjadi 3 fase utama, yaitu yang pertama adalah zona perang dagang
pada tahun 2015 sampai 2017. Periode ini merupakan fase stabilitas awal sebelum terjadinya konflik dagang global yang masif. Kinerjanya, nilai ekspor bergerak relatif stabil dan fluktuatif, normal dengan rata-rata pencapaian sebesar 154,50 miliar USD. Pada zona kedua, perang dan pandemi pada tahun 2018 sampai 2020. Kondisi ini, Indonesia mulai menghadapi tekanan eksternal yang berat, dipicu oleh perang dagang, terutama Amerika Serikat dan Tiongkok, serta hantaman pandemi COVID pada tahun 2020. Kinerjanya meskipun sempat bertahan di fase tekanan global ini, menekan nilai ekspor Indonesia hingga menyentuh titik terendahnya di tahun 2020. Dengan rata-rata nilai ekspor di zona ini berada di angka 163,19 miliar USD. Zona ketiga di masa pemulihan pada tahun 2021 sampai 2022. Kondisinya, fase ini ditandai dengan pemulihan ekonomi global pasca pandemi dan terjadi fenomena komoditi super style. Lonjakan harga komoditas global secara signifikan. Kinerjanya, ekspor Indonesia mengalami lonjakan yang sangat tajam, beroket hingga mencapai rekor tertinggi sebesar 291,98 miliar USD pada tahun 2022. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang slide kedua. Guncangan negatif berurutan harga komoditas ekspor utama memberikan detail lebih spesifik mengenai faktor penyebab penurunan kinerja ekspor, khususnya yang terjadi pada zona 2 periode 2019. Guncangan negatif di pasar global secara langsung memukul komoditas Indonesia. Salah satunya adalah batu bara mengalami penurunan harga yang sangat drastis, jatuh pada 107 per ton USD menjadi hanya 60,6 ton USD. Minyak kelapa sawit mengalami koreksi harga yang cukup signifikan di tahun 2019, turun dari 6 USD per 40 ton menjadi 570 per ton. Volume ekspor dampak dari lesungnya ekonomi global dan penurunan permintaan dari negara mitra dagang utama penyebab volume ekspor Indonesia ke Tiongkok mengalami kontraksi sebesar minus 4,96% pada tahun 2019. Pada saat ini, kita dapat mengalihkan bahwa kelonjakan ekspor Indonesia pada tahun 2022 tidak hanya dipengaruhi oleh perubahan perdagangan global, tetapi juga oleh siklus super komoditas yang terjadi setelah pandemi. Terlihat bahwa harga beberapa komoditas unggul Indonesia mengalami kenaikan yang sangat signifikan dibandingkan kondisi sebelum pandemi. Salah satunya adalah batu bara yang sempat melonjak hingga sekitar 340 dolar Amerika Serikat per ton, didorong oleh tingginya permintaan energi dunia dan gangguan pasokan global. Setelahnya, selain itu, harga crude palm oil atau CPO juga meningkatkan tajam hingga mencapai sekitar 1.500 dolar Amerika per tonnya. Kenaikan harga ini memberikan tambahan nilai ekspor yang besar bagi Indonesia sebagai salah satu produsen utama minyak sawit di dunia. Dampak dari kenaikan harga berbagai komoditas tersebut terlihat pada total ekspor Indonesia yang mencapai rekor tertingginya sebesar 291,98 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2022 atau meningkat sekitar 26,07% dibandingkan tahun sebelumnya. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan ekspor Indonesia selama periode penelitian tidak hanya dipengaruhi oleh sektor perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok, tetapi juga oleh sektor eksternal lainnya, terutama kenaikan harga komoditas global. Oleh karena itu, dalam menganalisis dampak perang terhadap ekspor Indonesia, pengaruh siklus sumber komoditas perlu diperhatikan agar analisis menjadi lebih objektif dan komprehensif. Pada slide ini ditampilkan peta dampak sektoral akibat perang dagang AS Tiongkok yang menunjukkan sektor-sektor yang memperoleh keuntungan maupun yang mengalami tekanan. Nah, pada kategori pemenangan dari trade diversion, sektor tekstil, garment, dan alas kaki menjadi salah satu pihak yang diutamakan. Ketika perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok terganggu, sebagian permintaan internasional ini beralih ke negara lain, termasuk Indonesia. Kondisi ini memberikan peluang peningkatan ekspor terutama pada periode 2018 hingga 2020. Nah, selanjutnya terdapat pemenangan
struktural akibat relokasi industri. Nah, sektor besi dan baja menunjukkan kinerja yang sangat kuat dengan pertumbuhan mencapai 138,07%. Nah, hal ini terjadi karena beberapa perusahaan ini mulai memindahkan atau memperluas basis produksinya ke negara-negara di luar Tiongkok, termasuk di Indonesia. Nah, di sisi lain terdapat sektor yang terdampak langsung, yaitu batu bara dan CPO. Pada periode 2019 hingga 2020, kedua komoditas ini mengalami penurunan permintaan akibat perlambatan aktivitas ekonomi global yang dipicu oleh ketidakpastian perdagangan internasional. Selain itu, ada sektor yang terdampak melalui rantai pasok, yaitu elektronik dan karet alam. Ketergantungan terhadap jaringan produksi global membuat sektor-sektor ini mengalami gangguan pasokan bahan baku maupun penurunan permintaan dari pasar internasional. Nah, dari peta dampak ini dapat disimpulkan bahwa perang dagang tidak memberikan dampak yang sama pada seluruh sektor. Nah, sebagian sektor memperoleh peluang pertumbuhan, sementara sektor yang lainnya ini menghadapi tantangan yang memperlukan strategi adaptasi dan diversifikasi pasar untuk menjaga kinerja ekonomi. Pada slide ini dapat kita lihat bahwa perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok ini menyebabkan pangsa pasar Tiongkok di Amerika Serikat mengalami penyusutan. Nah, kondisi ini membuka peluang bagi negara lain, termasuk Indonesia, untuk meningkatkan ekspornya ke pasar Amerika Serikat. Nah, Indonesia berhasil memanfaatkan peluang tersebut pada beberapa sektor utama. Nah, pada sektor alas kaki, pangsa pasar Indonesia ini meningkat sebesar 2,2% menjadi 7%. Nah, sektor furnitur juga mengalami peningkatan yang sama, yaitu 2,2 poin persentase menjadi 4,5%. Selain itu, sektor udang dan seafood meningkat sebesar 1,5 poin persentase hingga mencapai 10,2%. Sementara itu, sektor tekstil dan garmen meningkat sebesar 1 poin menjadi 3,1%. Nah, data ini menunjukkan bahwa Indonesia memperoleh manfaat dari pengalihan rantai pasok global akibat berkurangnya dominasi produk Tiongkok di pasar Amerika Serikat. Namun, peningkatan tersebut masih perlu terus diperkuat agar Indonesia ini dapat bersaing secara lebih optimal di pasar internasional. Pada slide berikutnya, kita dapat melihat perbandingan antara Indonesia dan Vietnam dalam memanfaatkan peluang dari pergeseran perdagangan global. Nah, rasio ekspor manufaktur Vietnam mencapai 84,6%, jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia yang hanya sebesar 33,2%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Vietnam ini lebih berorientasi pada sektor manufaktur yang memiliki nilai tambah yang tinggi. Nah, dari sisi nilai ekspor manufaktur, Vietnam ini juga lebih unggul dengan total ekspor sebesar 214,2 miliar dolar Amerika Serikat. Sedangkan Indonesia hanya sekitar 54,2 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, selain itu, Vietnam memiliki peringkat kemudahan berusaha yang sedikit lebih baik, yaitu peringkat 70. Sementara Indonesia berada pada peringkat 73. Nah, perbandingan ini menjelaskan mengapa Vietnam mampu menyerap lebih banyak keuntungan dari berkurangnya ekspor Tiongkok. Kekuatan sektor manufaktur, tingginya ekspor nilai tambah, serta iklim usaha yang relatif lebih kompetitif menjadi faktor utama yang mendukung keberhasilan Vietnam. Nah, bagi Indonesia, kondisi ini menjadi peluang sekaligus tantangan untuk meningkatkan daya saing industri manufaktur dan memperbaiki iklim investasi agar dapat memanfaatkan peluang perdagangan global secara maksimal. Saya Karisma Prenjia yang akan melanjutkan ke slide berikutnya, yaitu pergeseran paradigma kinerja ekspor nasional. Pada slide ini terlihat adanya perubahan pola kinerja ekspor Indonesia sebelum dan sesudah perang dagang. Pada periode 2015 sampai 2017, pertumbuhan ekspor cenderung stabil dengan tingkat fluktuasi yang rendah. Memasuki periode 2018 sampai 2022, rata-rata nilai ekspor itu meningkat cukup signifikan dari sekitar 154 miliar dolar AS menjadi lebih dari 200 miliar dolar AS.
Hal ini menunjukkan adanya peningkatan ekspor Indonesia. Namun, peningkatan tersebut juga diikuti oleh kenaikan volatilitas yang sangat tinggi, jadi meskipun ekspor bertumbuh, kondisi ekspor Indonesia menjadi lebih rentan terhadap perubahan ekonomi global. Slide selanjutnya yaitu kesimpulan perang dagang sebagai pedang bermata dua. Berdasarkan hasil analisis, perang dagang memberikan dampak yang beragam bagi Indonesia. Di satu sisi, perang dagang menimbulkan berbagai risiko bagi perdagangan internasional, seperti beberapa ancaman yang muncul antara lain melemahnya permintaan global, kemudian penurunan harga komoditas, dan gangguan rantai pasok dunia. Kondisi ini dapat mempengaruhi kinerja ekspor Indonesia. Namun, di sisi lain, perang dagang juga membuka peluang baru, seperti Indonesia dapat memanfaatkan pengalihan perdagangan, mendorong hilirisasi industri, serta menarik investasi yang berpindah dari Tiongkok. Kemudian, slide terakhir yaitu rekomendasi strategis menghadapi era globalisasi. Untuk menghadapi ketidakpastian perdagangan global, Indonesia perlu menerapkan strategi yang tepat. Strategi yang pertama yaitu mempercepat hilirisasi industri agar ekspor memiliki nilai tambah yang lebih tinggi. Strategi yang kedua yaitu memperluas pasar ekspor ke negara non-tradisional seperti India, Timur Tengah, dan Afrika. Nah, langkah ini penting untuk mengurangi ketergantungan pasar tertentu. Kemudian strategi yang terakhir yaitu meningkatkan daya saing dan kelincahan pelaku usaha. Dengan demikian, Indonesia dapat lebih siap memanfaatkan peluang sekaligus menghadapi tantangan di pasar global. Sekian dari saya.